Setiap kali Laila naik lift, dia selalu bawa batang besi. Begitu lift melewati lantai 7, dia langsung menekan tombol stop membuat lift berhenti di antara lantai 7 dan 8. Lalu dia pakai batang besi itu untuk membuka pintu lift yang terbuat dari baja. Hanya dengan cara ini, orang-orang di dalam lift bisa sampai ke lantai 7,5 karena berada di tengah dua lantai. Lantai ini cuma setinggi setengah lantai saja. Jarak dari lantai ke langit-langitnya kurang dari 1 meter. Semua orang harus membungkuk agar bisa bergerak dengan normal di lantai ini. Walaupun bukan tempat yang biasa untuk orang tinggal, banyak orang tetap datang ke lantai kantor ini untuk mencari pekerjaan. Soalnya, ada sebuah perusahaan di lantai ini yang gajinya 10 kali lipat lebih besar daripada perusahaan di lantai lain, yaitu 100.000 sebulan. Tapi selain gaji besar, perusahaan ini juga punya rahasia lain yang bahkan bosnya sendiri enggak tahu. Dan rahasia itu ditemukan oleh seorang karyawan baru pada hari itu. Saat sedang merapikan berkas, Mehmet enggak sengaja menjatuhkan dokumen ke sudut dinding. Untuk mengambilnya, dia geser lemari penyimpanan yang berat. Ternyata, di belakangnya ada pintu kayu setinggi 12 meter yang tersembunyi di dinding. Setelah membuka pintu itu, di dalamnya ada lubang hitam yang enggak ada dasarnya. Mehmet pikir mungkin ada harta karun di dalamnya. Jadi dia coba merangkak masuk. Tapi setelah beberapa meter, pintu kayu di belakangnya tiba-tiba tertutup otomatis. Sebelum Mehmet bisa bereaksi, sebuah kekuatan misterius muncul dan menariknya langsung ke ujung lubang hitam. Setelah melewati lubang itu, Mehmet sampai di ruangan yang asing. Tapi anehnya, tubuhnya mulai makan sarapan tanpa bisa dikendalikan lalu membersihkan piring. Semua gerakannya menunjukkan bahwa dia sangat familiar dengan tempat itu seperti pemilik ruangan. Baru setelah dia melihat ke cermin, Mehmet sadar kalau orang di depannya bukan lagi dirinya, melainkan komedian terkenal Jack. Lalu dia pun merasakan kehidupan selebriti Jack, bukan cuma bodyguard yang selalu mengikutinya, tapi saat keluar juga ada mobil mewah yang khusus menjemput dan mengantarkannya. Saat Mehmet asyik menikmati gaya hidup mewah ini, tiba-tiba dia kembali disedot oleh kekuatan misterius itu, jatuh dari langit dan mendarat di selokan busuk di pinggir jalan. Saat itulah dia sadar kalau dia baru saja masuk ke tubuh Jack, si komedian. Walaupun proses ini cuma 15 menit, pengalaman bisa menyelami kehidupan orang lain ini membuat Mehmet merasa ada peluang bisnis. Dia langsung cerita ke temannya Laila tentang hal itu dengan cara menjaga pintu masuk setelah kantor tutup dan mengenakan biaya 10.000 per tiket dengan gimmick. Merasakan kehidupan selebriti mereka bisa cepat kaya. Tapi Laila nggak percaya dengan hal aneh seperti itu, kecuali kalau komedian itu ngajak dia kencan. Untuk meyakinkan Laila, Mehmet merangkak lagi ke dalam lubang hitam itu. Tak disangka, kali ini dia bisa mengendalikan kesadaran Jack. Jadi, dia langsung ambil telepon dan menelepon Laila berhasil mengajaknya kencan. Saat makan, Mehmet mengungkapkan identitas aslinya. Saat itu, Laila akhirnya percaya dengan keberadaan lubang hitam itu. Laila lalu menggunakan keahlian pemasarannya untuk menyewa seorang reporter. Mereka berencana agar reporter itu merasakan keajaiban lubang hitam ini. Seperti yang mereka duga, reporter itu akhirnya masuk ke tubuh Jack dan merasakan 15 menit kehidupan selebriti. Hal luar biasa seperti ini jadi berita besar buat seorang reporter dengan promosi besar-besaran. Lubang hitam ini jadi perhatian banyak orang. Setiap malam antrian panjang terbentuk di pintu masuk perusahaan. Mantap!